Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pengganti modul statistika dan probabilitas di pertemuan kelima. Sebelumnya perkenalkan nama saya Restu Faiz Khairullah Prayoga, NPM saya 2517052061 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke materinya, materi praktikumnya. Yang pertama yaitu ada peluang atau probabilitas. Nah, peluang ini adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam satu percobaan acak. Peluang dinyatakan dalam rentang nilai 0 hingga 1, karena kalau 0 berarti peristiwa nggak mungkin terjadi, kalau 1 peristiwa pasti terjadi. Mungkin terjadi ya kan? Berarti peristiwa tidak mungkin terjadi. Satu berarti peristiwa pasti terjadi. Nah, nilai antara 0 dan 1 menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Secara matematis, peluang suatu peristiwa dapat dihitung dengan rumus PA, yaitu peluang kejadian A. NA ini banyak kemungkinan A terjadi. NS ini adalah banyak semua kemungkinan yang bisa terjadi atau ruang sampelnya. Nah, di sini langsung aja contoh soalnya, yaitu sebuah dadu dilempar 1 kali, tentukan peluang muncul angka genap. Nah, ini ruang sampelnya, yaitu kan karena ini satu dadu dan dadu itu ada 6 angka, yaitu 1 sampai 6, ditulis 1 2 3 4 5 6, dan NS-nya atau banyak semua kemungkinan yang bisa terjadi ini ada 6. A-nya karena yang ditanya angka genap, yang genap di sini cuma 2, 4 sama 6, jadi cuma ada 3. Oke, jadi NA per NS ini 3/6 kan, NA-nya 3, NS-nya 6. Nah, 3/6 disederhanakan jadi setengah. Oke, lanjut contoh nomor 2. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 3 bola biru, dan 3 bola hijau. Nah, jika diambil satu bola secara acak, berapa peluang mendapat bola biru? Nah, di sini kita cari NS-nya dulu, peluang semua bisa terjadinya, yaitu ada 4, 3, 3. Nah, semua bolanya ini ada 10. Terus NA-nya, yaitu bola birunya, itu ada 3, 3 ya kan? Jadi 3/10. 10. NA per NS ini ya, NA-nya 3, NS-nya ini 10. Jadi peluang mendapatkan bola birunya ini ada 3/10. Lanjut, nomor 3. Sebuah huruf dipilih secara acak dari kata statistika. Tentukan peluang terambil huruf S. Nah, statistika ini kan hurufnya ada 9, NS-nya berarti 9, dan NA-nya itu kan huruf S. Nah, di sini S-nya ada 2 nih, 1, 2. Jadi NA-nya 2. Nah, jadi NA per NS 2/9. Jadi peluang terambil huruf S dari kata statistika yaitu 2/9. Oke. Lanjut, kita ke BTW ini yang belum dijawab itu tugas yang kemarin sudah kita kumpulkan, jadi saya langsung aja ke materinya aja. Oke, lanjut ke kaidah penggunaan atau multiplication rule. Nah, multiplication rule ini apa? Yaitu jika suatu kejadian memiliki beberapa tahap dan setiap tahap memiliki sejumlah kemungkinan, maka total kemungkinan kejadian diperoleh dengan menggalikan kemungkinan pada setiap tahap. Ini rumusnya. Nih, contohnya, tentukan banyak hasil yang mungkin dari percobaan melempar satu dadu lalu satu koin. Nah, N1-nya ini dadu memiliki 6 kemungkinan berhasil ya kan? Tentukan banyak hasil yang mungkin dari percobaan melempar satu dadu dan satu koin, karena ini NS-nya dadu atau ruang sampelnya dadu kan 6 kan, angka 1 sampai 6, sedangkan koin cuma ada 2, yaitu angka atau gambar. Betul. Jadi tinggal dipakai aja kaidah penggandaan jumlah seluruh kemungkinan hasilnya adalah 6 kali 2, 12 gitu. Nah, ini ada gambarannya ya kan. Tahap 1 ini dadu, ada dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan 6. Nah, terus tahap 2 ini koin ya, ada angka sama gambar. Nah, ini ya kan dijabarin, terus ini hasilnya. Kalau kita hitung dengan penjabaran kayak gini juga sama aja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nih, 12 gitu. Langsung kita ke contoh kedua. Sebuah kode terdiri dari 2 huruf dan 1 angka. Jika huruf dapat dipilih dari 26 huruf alfabet dan angka dari 10 digit 0 sampai 9,
berapa banyak kode dapat dibuat. Nah, kan di sini ada kode yang terdiri dari dua huruf dan satu angka, berarti ada tiga lah ya. Berarti n satunya ini ada 26 huruf pertama karena dua huruf kan sama n2. Jadi ada 26 kemungkinan alfabetnya lah. Terus n3 ini kan angka. Jadi dan di sini ada ketentuannya yaitu 10 digit dengan angka 0 sampai 9. Jadi 10 digit angka. Nah, ini tinggal dikali aja n1, n2, n3, hasilnya 6.760 kemungkinan kode yang dapat dibuat. Oke, lanjut contoh 3. Di sini sebuah restoran menyediakan 4 jenis nasi, 5 jenis lauk, dan 3 jenis minuman. Jika seorang memilih satu nasi, satu lauk, dan satu minuman, berapa banyak menu yang dapat dipilih? Oke, langsung aja kita di sini kan N1 ada ini kan, ada N1, N2, N3, yaitu nasi 4, lauk 5, terus minuman 3 ya kan, 4, 5, 6. Tinggal kita kalikan aja jadi 60. Nah, jadi banyak menu yang dapat dipilih yaitu 60. Kita lanjut ke permutasi. Nah, permutasi itu apa sih? Yaitu permutasi ini nih biasanya dipakai buat ngitung banyaknya cara menyusun atau mengatur objek dalam urutan tertentu. Permutasi memperhatikan urutan, artinya susunan ABC dianggap berbeda dengan susunan BAC. Permutasi dari n objek yang berbeda, ya kan? Ininya rumusnya. Ini contohnya, Jonathan suka membaca manga dan ia membeli 3 buah manga. Berapa banyak cara Jonathan menyusun 3 manga yang berbeda? Ada One Piece, Attack on Titan, Demon Slayer di raknya. Nah, ya udah, berarti ini kan 3 kan, ya 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini 3 kali 2 kali 1, yaitu ada 6 cara. Oke, kita lanjut di contoh kedua ini, permutasi R objek dari N objek ya kan. Di sini ada ini rumusnya, N faktorial per N dikurang R faktorial. Contohnya itu dari 4 orang, yaitu Levi, Eren, Arwin, dan Jean, berapa banyak cara memilih ketua pasukan dan wakilnya? Oke, karena N atau keseluruhannya ini ada 4 orang dan yang dipilih cuma 2, yaitu ketua dan wakilnya. Jadi langsung aja 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. Nah, 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24, 4 kurang 2 faktorial berarti 2. Berarti 24 bagi 2 yaitu ada 12 cara. Oke, lanjut ke permutasi dengan unsur yang sama. Ada ini rumusnya n faktorial n. Nah, contoh. Anda memiliki 12 analis sistem dan Anda ingin menugaskan 3 analis untuk pekerjaan 1, 4 analis untuk pekerjaan 2, dan 5 analis untuk pekerjaan 3. Dalam berapa banyak cara berbeda Anda dapat membuat tugas ini? Dalam contoh ini, K-nya yaitu 3 sesuai dengan K3 pekerjaan yang berbeda kan. Ini ada ada 3 pekerjaan yang berbeda. Terus N-nya 12, yaitu ada keseluruhannya, ada 12 analis. Terus N1 ini, yang pertama kan ada 3 analis yang ditugaskan, N2-nya 4 nih, terus N3-nya 5 analis, ya kan? Banyak cara, ditanya banyaknya cara berbeda untuk menetapkan analis sistem untuk pekerjaan ini adalah N-nya yaitu keseluruhannya 12 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial dikali 5 faktorial. Setelah dijabarkan hitungannya jadilah ada 27.720 cara. Oke, lanjut ke permutasi siklis atau lingkaran. N dikurang 1 faktorial. Contoh, Levi, Eren, Jean, dan Eren ingin mengadakan rapat darurat. Dalam ruangan rahasia tersebut terdapat meja bundar. Berapa banyak cara susunan posisi tempat duduknya? Kan? Nah, ini kan rumusnya N kurang 1 faktorial, dan N ini kan semuanya ini ada 4 orang, dikurang 1 faktorial, yaitu ada 3 faktorial, 3 faktorial, 3 dikali 2 kali 1, yaitu ada 6 cara. Lanjut, permutasi dengan perulangan. Nah, N pangkat R ini contohnya berapa banyak kata sandi 2 digit yang dapat dibuat dari 0,1,
0,1,2. Jawab. NR, ya kan? Ada 3 ini, ya kan? 3, ada 3 angka. Dan berapa banyak kata sandi 2 digit. Nah, berarti 3, ininya 2. Pasti pangkat 2. 3, 3 kali 3 yaitu ada 9. Yaitu ada 9 cara. Oke. Masuk ke kombinasi. Kombinasi apa sih kombinasi? Nah, kombinasi ini adalah metode dalam matematika untuk menentukan banyaknya cara memilih R atau R objek dari N objek tanpa memperhatikan urutan pemilihannya. Rumusan kombinasi ada di sini. Terus N ini keterangannya yaitu jumlah seluruh objeknya, sedangkan R adalah jumlah objek yang dipilih. Contoh, ada 5 siswa, akan dipilih 2 siswa untuk menjadi perwakilan lomba. Berapa banyak cara pemilihannya? N-nya keseluruhannya ada 5, dan yang dipilih kan cuma 2. Jadi ini 2 faktorial. Jadi sesuai rumus 5 faktorial, 2 faktorial, 5 dikurang 2 faktorial, ya kan? Nah, ini jadi 3 kan, jadinya 5 faktorial, 2 faktorial dikali 3 faktorial. Setelah dijabarin, jadilah 5 dikali 4 dan 2 dikali 1, yaitu 20 per 2. Yang hasilnya yaitu 10. Jadi ada 10 cara untuk memilih 2 siswa tersebut dari 5 siswa. Kemudian contoh selanjutnya yaitu dari 6 buku yang berbeda akan dipilih 3 buku untuk dibaca. Berapa banyak kombinasi yang mungkin? Di sini ya kan langsung aja N-nya ada 6 dan apa sih? N nama apa ininya? R. R-nya ada 3. Langsung aja. Caranya sama kayak tadi, 6 faktorial, 3 faktorial, 6 kurang 3, 6 faktorial, ini kan jadi 3, 6 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial, dihitung, terus jadi hasilnya 20. Ada 20 cara. Terus, jadi jawabannya ada 20 cara memilih 3 buku dari 6 buku. Kemudian ada, terus contoh yang ketiga, dari 8 mahasiswa akan dipilih 4 orang untuk menjadi anggota tim penelitian. Berapa banyak cara pemilihannya? Kan mahasiswanya ada 8, jadi 8 faktorial, dan yang akan dipilih 4. Jadi di sini 4 faktorial, 8 dikurang 4 faktorial. 4 faktorial kan. Ini 8 kali 7 kali 6 kali 5, bla bla, dihitung. Kali 4, nah 4 tadi itu dicoret, terus yang ini dijabarin, dihitung, hasilnya jadi 60. 70, maaf. Jadi ada 70 cara memilih 4 mahasiswa dari 8 mahasiswa. Oke, lanjut. Aturan penjumlahan. Nah, aturan ini menyatakan bahwa jika ada beberapa kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan, maka total kemungkinan terjadi kejadian tersebut adalah jumlah dari kemungkinan masing-masing kejadian. Ini rumusnya. Ini contohnya. Kan dalam sebuah kelas terdapat 30 mahasiswa. Ini NS-nya atau N-nya. Kemudian ada 18 mahasiswa suka MTK, terus 15 suka statistika, dan 10 suka dua-duanya. Tentukan peluang mahasiswa yang dipilih secara acak menyukai matematika atau statistika. Oke, NS-nya kan 30 semua mahasiswanya. PA-nya ini 18 yang suka matematika per 30 NS-nya. 18 per 30 juga, ini buat yang statistika. Terus P gabungan B itu kan 10 tadi yang suka kedua-duanya, dan ada NS-nya 30 mahasiswa. Jadi 10 per 30. Langsung pakai caranya. Nih PA plus PB dikurang PA gabungan B. 4 yaitu 18 per 30 ditambah 15 per 30 dikurang 10 per 30. 18 tambah 15 33 dikurang 10 23, jadi hasilnya 23 per 30. Kemudian yang contoh kedua, sebuah dadu dilempar sekali. Nah, misalkan A ini muncul angka genap, B muncul angka lebih dari 3. Tentukan peluang A atau B terjadi. Di sini kita ini dulu, kan ruang sampelnya dadu itu kan ada 6 angka ya. Jadi ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Terus peluang kejadian A yaitu muncul angka genap, 2 angka genap kan cuma 2, 4, 6, yaitu ada 3. 3 per 6, N per NS-nya. Terus muncul angka lebih dari 3. Lebih dari 3 berarti 4, 5, 6. 3 juga, 3 per 6. Oke. Terus ada juga PA gabungan B, ya kan. Kejadian 2 ini 2 per ruang sampelnya 6, yaitu 2 per 6.
Nah, tinggal pakai cara tadi, 3/6 ditambah 3/6 dikurang 2/6, jadilah 4/6 disederhanakan jadi 2/3, gitu. Kemudian di sini ada lagi, sebuah dadu dilempar sekali, A muncul kurang dari 4, B muncul angka genap. Tentukan peluang A atau B. Nah, di sini NA-nya NA-nya 3, muncul angka kurang dari 4 kan. Kurang dari 4 itu pokoknya ruang sampelnya dadu kan 1 sampai 6, jadi NS-nya 6. Terus muncul kurang dari 4 berarti 1 2 3 3. Terus muncul angka genap ya kan 2 4 6 3 juga. Terus eh, A dan B ini 1. A dan B-nya kan apa sih? Peluang dua-duanya ada tuh cuma satu doang, yaitu angka 2. Ya kan dari angka kan angka kurang dari 4 1 2 3, terus muncul angka genap 2 4 6, jadi gabungan A dan B-nya ini cuma ada di angka 2, yaitu jadinya cuma satu. Satu ya kan? Terus barulah dibikin ini PANB-nya yaitu berapa sih? 3/6 ditambah 3/6 ya kan, disederhanakan jadi seperdua seperdua, terus sama ANB-nya PA gabungan B-nya kan tadi 1 sama NS-nya 6 berarti 1/6. Nah, jadi setengah tambah setengah dikurang 1/6 jadi 5/6. Oke, kita lanjut ke kejadian yang saling bebas atau independen. Kejadian saling bebas adalah dua kejadian A dan B yang memenuhi, yaitu apabila PA gabungan B sama dengan PA dikali PB. Artinya peluang kedua kejadian terjadi bersama-sama dengan hasil perkalian peluang masing-masing kejadian. Nah, contoh soal kejadian saling bebas dan penyelesaiannya ada di sini. Ya, contoh 1, sebuah koin dilempar dan sebuah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang muncul gambar pada koin dan angka genap pada dadu. Peluang muncul pada koin, PA setengah, ya kan? Kan koin cuma ini kan, 2 NS-nya 2, angka dan gambar. Kemudian yang ditanya apa nih? Peluang muncul gambar. Nah, gambar cuma satu berarti 1/2. PB ini dadu, peluang muncul angka genap pada dadu. Angka genap kan ada 2 4 6 dan NS-nya 6, jadi 3/6 disederhanakan jadi setengah, seperdua. Kemudian kita pakai rumus kejadian saling bebas sendiri, yaitu PA dikali PB. Oke, jadi setengah PA-nya 1/2 dikali PB-nya nih 1/2 juga. Jadilah 1/4. Jadi peluang kejadian saling bebasnya ini adalah 1/4. Oke, lanjut ke contoh 2. Ini sama, sebuah koin dilempar dan sebuah kartu diambil dari satu set kartu remi. Tentukan peluang muncul gambar dan kartu hati. Peluang muncul gambar pada koin 1/2 sama yang saya tadi jelaskan. Kartu remi diambil, peluang kartu yang diambil hati. Nah, ini kan kalau kartu remi kan dia keseluruhannya ada 52 kartu dan kartu hati ada 13, yaitu 13/52 disederhanakan jadi 1/4. Nah, di sini kita pakai rumus kejadian saling bebas, PA dikali PB 1/2 dikali 1/4, yaitu jadinya 1/8. Jadi peluang terjadinya kejadian saling bebas yaitu 1/8. Oke, kita lanjut contoh 3. Diketahui ruang sampel yaitu 1 2 3 4 5 6. Nah, misalkan A angka genap yaitu 2 4 6 dan B 4 5 6. Tentukan apakah kejadian A dan B saling bebas. Kejadian A yaitu 3 ya kan, 3/6, ruang sampelnya 6, disederhanakan jadi 1/2. PB ini 3 juga, 4 5 6, 3/6 disederhanakan jadi 1/2. Nah, di sini udah ketahuan nih. PA ini angka A gabungan B ini apa aja dan berapa? Yaitu ada 4, nih 4 sama 6 ya kan, jadi 2. Jadi P gabungan B yaitu 2/6 disederhanakan jadi 1/3 gitu. Ini udah ketahuan sebenarnya PANB. Nah, apakah
kejadian A dan B saling bebas, kita cek dulu nih syarat kejadian saling bebas, yaitu PA dikali PB, yaitu setengah dikali setengah seperempat. Nah, karena ini nggak sama, jadi dua kejadian ini nih nggak saling bebas. Gitu. Kita lanjut ke peluang bersyarat. Ada. Mas. Nih, oh iya. Nah, peluang bersyarat adalah peluang terjadi suatu kejadian jika diketahui kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Misalnya, peluang seorang lulus ujian jika diketahui dia belajar. Peluang mahasiswa membawa laptop jika diketahui mahasiswa tersebut dari prodi ilmu komputer. Terus, berarti artinya informasi tambahan akan mempengaruhi peluang suatu kejadian. Peluang bersyarat kejadian B dengan syarat A terjadi ditulis. PB ini ada garis. Garis vertikal A, berarti B syarat bersyarat A gitulah. Oke, ini rumusnya. Terus nih keterangannya. Nih kan seperti yang udah disebutin tadi, PB bersyarat A yaitu peluang B jika A terjadi. Tuh. A dan B ini A dan B terjadi bersamaan atau gabungan. PA yaitu peluang kejadian A. Contohnya kita langsung contoh satu ini. Sebuah komputer memiliki peluang 0,9 untuk berfungsi dengan baik. Jika komputer berfungsi, peluang suatu perintah langsung diproses adalah 0,05. Tentukan peluang perintah tersebut langsung diproses. KPA, yaitu peluang A komputer berfungsi dengan baik yaitu 0,9 ya kan. Kemudian ada PB B syarat A itu perintah diproses jika komputer berfungsi yaitu 0,05 ya kan. Terus langsung aja di sini ini rumusnya yang tadi kan. PA gabungan B yaitu 0,9 dikali 0,05 nih rumusnya tadi. Jadi yaitu PA gabungan B 0,045. Jadi peluang perintah langsung diproses yaitu 0,045. Nah, contoh 2 di sini di sebuah kelas terdapat 40 mahasiswa, 25 bawa laptop, 25 dari Ilkom, 15 dari Ilkom dan bawa laptop. Nah, misalkan kejadian A mahasiswa dari ilmu komputer, B mahasiswa membawa laptop. Diketahui mahasiswa tersebut berasal dari Ilkom. Tentukan peluang seorang mahasiswa membawa laptop. Ya kan? Ini rumusnya yang tadi. A gabungan B per PA, rumus dari peluang kejadian bersyarat, ya kan? PA gabungan B, nah ini PA-nya kan, ini A mahasiswa dari ilmu komputer, yaitu ada 20 mahasiswa, dan ruang sampelnya ada 40, yaitu 40 mahasiswa. Dan PA gabungan B ini, yaitu ada 15, ya kan? Kan mahasiswa membawa laptop kan, yaitu ada 15 mahasiswa berasal dari ilmu komputer dan membawa laptop. Tuh, dari ilmu komputer dan bawa laptop. 15 per 40 ruang sampelnya, yaitu mahasiswa 40. Langsung aja kita hitung ya kan, PA gabungan B per PA, yaitu 15 per 40, dibagi 20 per 40, 40-nya coret, yaitu 15 per 20, ya jadinya 0,75. Jadi mahasiswa tersebut membawa laptop adalah 0,75 atau 75%. Oke. Lanjut contoh ketiga, sebuah kartu diambil dari set kartu remi, yaitu ada 52 kartu kan, keseluruhan kartu remi dalam satu set. Jika diketahui kartu tersebut berwarna merah, berapa peluang kartu tersebut hati? Nah, di sini kita harus tahu dulu jumlah kartu merah dalam satu set remi itu ada 26 dan jumlah kartu hati itu ada 13. Misal A yaitu kartu merah dan B kartu hati. P peluang B bersyarat A yaitu jadinya 13 per 26. Nah, ini kalau disederhanain jadi 1/2. Jadi peluangnya 1/2 atau setengah. Oke, ini sudah selesai. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.